setelah kita gabung di sini, kemudian pisahkan ya CS dan S, pisahkan nih CS dan S, menjadi CS-nya itu menjadi sendirian di sini. Misalkan ini SCS, CS ya. Ini kan CS ini ada di dua suku. Kita pisahkan CS-nya ke kiri. Kemudian nanti S plus KP per A. Kenapa dipisahkan? Karena ini menjadi output. Kalau jadi di Laplace itu yang asalnya dia menjadi suku-suku di variabel ini menjadi output. Ya. Kemudian yang suku yang mengandung S kita pisahkan ke sebelah kiri. Nah, oke. Yang KP per A ini, ya, yang KP per A ini saya ganti aja biar nggak ribet ya, supaya nggak pusing. Kita ganti aja KP per A ini menjadi KP per A sama dengan M. Ini supaya mudah aja, nanti kita ganti lagi, ya. Kita ganti lagi. Nah, si KP per M ini, ya, kita ganti M sehingga menjadi CS M per S plus M, ya. Jadi M ini KP per A sih sebenarnya. Nah, sebenarnya sederhana ya. Dari ini maka kita bisa sebenarnya bisa Melaplace inverse-kan. Cuma masalahnya untuk Melaplace inverse-kan bentuk yang begini ini tidak bisa ya, atau sulit lah, tidak bisa dilakukan karena di tabelnya nggak ada bentuk begini gitu. Di tabel Laplace inverse-nya. Maka ini perlu dipecah, namanya pecahan parsial. Nah, ini ada di bukunya Kalkulus ya. Kalau nggak salah bab 5 di Edwin J. Parcel itu kalkulus, itu ada pecahan parsial. Anda tidak perlu baca lagi lah ke sana, cuma itu di semester 1. Nah, ini saya mau menjelaskan sedikit pecahan parsial ya. Pecahan parsial itu sebenarnya gini ya. Jadi si pecahan ini kan si unsur pembilangnya itu mengandung unsur variabel, sehingga supaya dia jadi mudah menjadi kecil-kecil ya, atau variabel menjadi nggak ada, maka ini bisa si bentuk ini ya, bentuk apapun bentuk seperti ini ya dalam matematik ini bisa di apa istilahnya teh, diekivalensikan menjadi A per AX plus B per CX plus D. Sedangkan A dan B ini konstanta yang harus kita cari ya, ini konstanta yang harus kita cari. Yang nantinya itu sebetulnya nilai ini dengan bentuk ini itu sama gitu. Jadi tidak ada perbedaan sebetulnya. Cuma bedanya kalau ini lebih pecah. Jadi kalau pecah gini mudah gitu ngitungnya. Ya, gitu. Sehingga ya bentuk ini, bentuk yang M per S plus M ini kan sebetulnya kalau di pecahan parsial itu bukan lebih. Ini sama dengan bentuk yang pertama. Yaitu bentuk linear. Karena sebetulnya bentuk-bentuk pecahan parsial ini kan sebetulnya ada 4 ya kalau di buku itu. Nah, bentuk yang bentuk ini tuh bentuknya bentuk linear. Jadi Anda memecahkannya itu menjadi A per AX plus B, B per CX plus D. Atau kalau di sini mah A per S, B per S plus M. Jadi ini bentuk perkalian pembilang ya. Perkalian pembilang boleh seperti itu, nggak masalah. Beda dengan kasus ini, misalkan AX plus B kuadrat. Ini menjadi A per AX plus B AX plus B dikuadratin. Ini nanti dicari. Cara nyarinya gampang sih sebetulnya. Cuma bentuknya ini kuadrat. Jadi ini faktor linear berulang ya namanya. Baik gitu. Kemudian setelah dipecahin ya, ini kan jadi begini nih pecah, maka si CS-nya kita tinggalkan dulu ya. Kemudian kita fokus di persamaannya. Kan tadi dibilang bahwa A plus S B per S plus M itu sama dengan M ini. Maka si A tambah B adalah konstan harus dicari. Jadi dicari dulu A dan B-nya. Ya.
Sehingga langkah pertama supaya mudah, kita hilangkan dulu penyebut. Jadi penyebut yang per S ini kita hilangin ya. Biar jadi satu garis. Yaitu dengan cara ya samakan aja penyebut kiri dan kanan supaya ruas ini dengan ini menjadi sama nih. Yaitu caranya ya kita samakan penyebutnya. Jadi begini ya kita sama penyebutnya nih. Tiap ruas kan sama nih. Sehingga ini kalau dijumlah menjadi yang atas kayak matematik biasa lah, AS plus M plus BS, ini menjadi SS plus M. Sehingga ini bisa dicoret yang ini. Sehingga tinggal sederhana A, S plus M plus BS sama dengan M. Kayak gitu kira-kira ya. Kemudian setelah dapat itu, kita kan tetap harus mencari A dan B. Nah, ini di dalam matematik juga ya, di situ juga. Untuk mencari nilai A itu dengan teknik manipulasi matematik dengan memberikan nilai S berapapun yang menyebabkan salah satu variabel menjadi 0. Jadi kalau misalkan ibaratnya S ini 0 lah gitu. Kenapa saya masukkan nilai 0? Ini juga saya dari dosen matematik. Kalau S0 itu, kalau misalnya saya masukkan, maka satu suku yang BS ini akan menjadi 0. Ya, sehingga variabelnya tinggal A dan M. Ya. Kalau dua variabel kan tinggal dimasukkan. Jadi misalkan, Pak, saya mau 1. Kalau 1 nanti nggak ketemu nih. Kalau misalnya S-nya 1. Berarti berarti variabelnya masih ada. Jadi si nilai 0 ini dimasukkan sengaja supaya si salah satu suku ini menjadi 0 kalau dikalikan. Nah, kita masukkan manipulasi matematik S-nya 0, maka hasilnya 0 plus M sama dengan AM sama dengan M menjadi A, M per M sama dengan 1. Jadi A sama dengan 1, ketemu aja variabel 1. Yaitu A sama dengan 1. Kemudian nilai B kan belum ketemu nih, supaya B-nya muncul, ya, supaya hasil ada B-nya. Bagaimana supaya suku yang ini, yang suku yang A plus M ini dihilangkan, dieliminasi, yaitu dengan memasukkan nilai S sama dengan min M. Jadi masukkan min M, ini M, kemudian ini min M ya, sehingga menjadi A min M plus M, B kali min M, sehingga menjadi ininya menjadi 0, sehingga min M, B sama dengan M. Maka B sama dengan M per min M sama dengan min 1. Gitu ya. Maka dengan manipulasi matematik kita memperoleh nilai A sama dengan 1, B sama dengan min 1. Ya, gitu. Kemudian kita masukkan lagi ke persamaan yang tadi setelah ditemukan. Persamaannya kan tadi CS A per S plus B S plus M. Maka A-nya kita masukkan 1, B-nya kita masukkan min 1, sehingga hasilnya adalah CS 1 per S min 1 per S plus M. Gitu ya. Kira gitu. Nah, bentuk ini nih, setelah kita dapat bentuk ini kan yang tadi gara-gara pecahan parsial itu kan ingin mencari ini akan mudah di Laplace inverse-kan. Ya, nih. 1 per S kan di Laplace inverse-kan, ini menjadi 1 kan mudah ya. Ya, jadi 1 per S diimplikasi menjadi 1. 1 per S min A ini dilapaskan menjadi eksponen pangkat AT. Nah, kita lihat sini. Untuk bentuk seperti ini, bentuk S plus M, ini kan yang ada di tabel itu S min A, sedangkan yang di Laplace inverse kan plus. Ini diganti nilai A-nya, ini menjadi minus di sini. Jadi ini sebenarnya tidak ditulis sih sama Laplace. Jadi kalau misal 1 per S plus A itu sebenarnya eksponen min AT ya. Tidak ditulis karena sudah dianggap paham. Misalkan kalau 1 per S min A berarti eksponen AT ya, berarti kalau 1 per S plus A ini berarti sama dengan eksponen
min AT kayak gitu. Kalau misalkan A min S bisa nggak? Bisa. Ya, berarti yang minus S-nya. Nanti minusnya di sebelah sini. Ya. Kalau dibolak-balik begitu ya. Jadi min eksponensial AT kalau yang S-nya. Tapi kalau yang A yang minus ini bentuknya jadi kalau A yang plus ini menjadi plus. Jadi kalau S-nya yang minus di sini ya. Artinya sih sebetulnya kalau minus berarti ini E-nya yang nantinya jadi minus di depannya. Sedangkan ininya tetap plus. Itu kayak gitu. Ya itu aja sih sebenarnya dibolak-balik begitu. Oke, gitu ya kira-kira. Kemudian ya kita Laplace inverse-kan semua ya. Jadi yang bentuk CS menjadi Y, 1 per S menjadi 1, min 1 per S per N, jadi min E, min MT. Ya. Tadi udah saya jelaskan. Nah, inilah yang disebut dengan solusi persamaan diferensial. Solusi persamaan diferensial atau dalam kendali disebutnya respon. Persamaan respon. Nah, persamaan respon ini untuk mengecek kinerja dari sistem kendali. Ya, sistem kendali. Apakah sistem kendali ini bisa diteruskan, bisa dibikin, alatnya bisa dibuat, gitu. Gimana taunya ini bisa dibikin atau stabil? Kalau ini kan kebetulan memang sederhana ya. Kalau di real mungkin kan ya dulu lah mungkin lebih rumit sehingga perlu perhitungan gitu. Kalau di sekarang tuh diimplementasikan rada jarang ya kalau pakai ini. Nah, udah gitu ya. Ini saya coba masukkan ya. Jadi untuk membuat grafik ya, itu kita bisa pakai Excel ya, bisa gunakan Excel. Ya, kita gunakan Excel. Nah, misal ini saya kasih aja misalnya saya masukkan aja nilainya ya, misalkan konstanta valve-nya 0,02 dan luasan pistonnya itu 0,01 meter kuadrat misalkan gitu ya luasannya. Maka tadi kan KV per A ya, berarti 0,02 per A 0,01 T. Ya, sehingga menjadi persamaannya menjadi Y sama dengan min eksponensial min 2T. Nah, di Excel ya. Di Excel itu kalau eksponensial ini mungkin nanti akan kepake juga ya Anda pas ini 1 min eksponen pakai XP ya min 2T. T-nya ini itu pakai ruas yang di sebelah kiri ini. Kiri, kemudian yang eksponensialnya kita gunakan sebelah kanan. Sebelah kanan gini ya. Pas kita tarik begini nanti ketemu langsung. Nah, setelah itu kita bikin grafik T terhadap Y ya. Ini kan grafik T, ini kan nilai T ya. Ini Y. Nah, dari hasil grafik, dari hasil ini menunjukkan di sini begitu dia sudah mencapai 0,98 itu nilainya tidak berubah sampai misalnya sampai 1000 ini juga nggak berubah. Artinya ini disebutnya konvergen ya. Jadi hasil grafiknya itu konvergen. Yang mengandung arti bahwa sistem ini stabil ya. Jadi sistemnya stabil. Karena ditunjukkan dengan bentuk grafik yang konvergen. Pertanyaannya, Pak, apakah ini selalu konvergen? Jawabannya tidak ya. Jadi kalau dulu waktu ujian itu pernah soalnya itu pas di hasil begini itu dia divergen. Divergen itu hasilnya semakin tinggi semakin T-nya semakin lama itu semakin tinggi nilainya. Jadi kalau ini kan semakin lama semakin tetap kan gitu. Atau tetap lah atau jadi tetap gitu.
Nilainya 1 itu berarti konvergen. Kalau nilainya berubah, berarti itu divergen. Ya, divergen itu berarti ya sistem tidak bisa diimplementasikan atau tidak bisa dibuat. Ya. Berarti harus melakukan redesign, gitu kayak gitu. Jadi gitu kira-kira ya untuk bahan ujian ya. Ujiannya open book, saya kasih waktunya agak lama, mungkin sekitar berapa lama ya? 120 menit aja ya, biar agak nyantai ya. Jadi nanti modelnya pakai Google, pakai GC ya, pakai GC. Yang ininya TU ya, jadi bukan saya. Kira-kira gitu ya. Jadi saya harapkan Anda ini dipelajari ya, dipelajari. Ini gampang sebenarnya sih, gampang banget gitu, nggak susah ya. Saya sarankan Anda coba kerjakan yang ini ya, yang bagian ini dikerjakan, yang ini dikerjakan ya. Nanti soalnya kira-kira modelnya ya kayak gini lah, sederhana aja. Baik, gitu kira-kira ada pertanyaan nggak ini sampai sini? Ada pertanyaan? Jadi kira-kira sampai sini ya. Kenapa saya bagian yang ini saya tekankan ya ke sini, karena saya kan punya tanggung jawab di kurikulum ya. Nanti takutnya pas Anda perkara nanti ke depannya Anda lupa atau apa, kan saya udah pernah menyampaikan. Karena ini materi ini standar ya, standar yang di setiap universitas untuk jurusan teknik mesin pengatasi mengendali. Jadi sampai sini materinya. Perkara nanti kedalamannya misalkan Anda apa saya masih kurang paham ya, itu mah memang kondisi keterbatasan ini agak sulit ya. Tapi yang bahan materi untuk S1 pengatasi mengendali sampai sini materi. Mungkin yang bikin lama kan bisa saja di materi di Laplace ini dibahasnya bisa sampai 2 pertemuan, 3 pertemuan ya kalau mau. Jadi kira-kira gitu ya. Nanti juga saya kasih, selain ini akan saya scan ya hasil dulu pernah oret-oret tantangan juga biar Anda paham. Oret-oret tantangan sama yang dulu-dulu ya. Kemudian yang ini juga saya kasih kira-kira seperti itu. Jadi ini udah cukup, saya kira nggak, harusnya Anda sudah paham ya kayak gitu. Baik, ini ada pertanyaan nggak ini kira-kira? KM gimana? Gimana? Kira-kira ada pertanyaan nggak nih? Jadi sebetulnya Anda dulu pernah dapat transformasi Laplace nggak nih? Ada yang belum pernah dapat? Ada yang sudah pernah dapat transformasi Laplace? Kalau di matematik, transformasi Laplace
Itu biasanya lebih banyak ya, lebih maksudnya ordernya itu bukan order 1 tapi order 3, order ininya tuh order 2 gitu, order 3 gitu. Kalau di sini enggak, di sini ordernya saling 1 order. Jadi cuma DCT aja. Biasanya matematik kan kalau diimplementasi itu bukan yang matematik yang rumit ya. Matematik sederhana kemudian digunakan untuk aplikasi mesin atau mekanik. Kalau yang matrik juga paling dipakai metode elemen indah kan. Kalau Laplace ini paling fantasi pendali yang seperti ini. Kayak gitu ya. Ini ada pertanyaan nggak nih? Mau bertanya Pak, apakah untuk transformasi Laplace ada di ujian ntar? Ya, ya betul ada di ujian. Tapi jadi soalnya tuh soalnya satu aja, cuma sampai solusi aja, grafiknya mah nggak usah dibikin. Jadi cuma sampai sini. Jadi soalnya satu soal, cuma sampai sini aja nih. Sampai sini jawabannya nih, sampai sini aja. Ya. Kalau grafik kan nggak bisa pakai, nanti lama gitu. Udah sampai ini beres. Jadi soalnya nanti kira-kira soalnya itu seperti ini, soalnya yang kayak gini juga, cuma nanti Anda bikin diagram blok sampai ke sini. Tapi jangan takut, jadi saya nanti soalnya saya ukur yang kira-kira bisa dikerjakan 1 jam ya. Tapi dikasih waktu 2 jam gitu, supaya ya untuk bahan berpikir lah gitu. Untuk bahan berpikirnya dikasih waktu sejam atau nanti setengah jam lah atau 1 jam atau gimana lah. Ya kayak gitu. Gimana? Ya. Ini mudah ya, tuh Laplace nggak terlalu rumit sih menurut saya, gampang. Nggak susah. Saya juga ini membuka-buka itu paling sehari, karena dulu kan saya nggak tiap hari ini belajar Laplace. Cuma biasanya kalau udah paham sekali, berikutnya saya udah mudah. Diulang itu nggak rumit. Apalagi saya kan banyak yang harus dipikirin juga. Kalau Anda kan masih muda, masih fresh, otaknya masih belum banyak terisi yang macam-macam ya, ngurusin rumah tangga dan sebagainya. Jadi harusnya udah pasti lebih pinter ya, lebih mudah. Gimana, ada pertanyaan? Mudah lah ini mah, nggak ini saya nggak. Ya baik kalau gitu saya coba sekian aja. Saya coba sekian. Nanti yang penjelasan sekarang akan saya upload lagi biar Anda ada gambaran. Kemudian nanti ujiannya pakai GC ya, Google Classroom. Jadi seperti itu, nanti yang ini TU yang ngirim ke saya. Nanti hasilnya saya evaluasi dulu. Kalau misalkan nanti ada yang nilainya kecil banget ya, sebelum keluar nilai akan saya kasih tugas dulu gitu. Dikasih tugas nanti ini apakah tapi tidak mengganggu nilai yang lain ya. Jadi maksudnya tidak, kalau yang sudah nilainya memenuhi ya enggak. Mudah-mudahan sih semua memenuhi ya nilainya. Jadi enggak perlu ada tambahan. Kayak gitu kira-kira ya. Baik, kalau gitu saya cukup sekian aja untuk materi ini. Silakan Anda pelajari. Kalau masih
masih mau ngulang, mungkin besok saya masih ada kuliah ini ya, ini atau jam berapa saya yang kelas yang lain, tapi sama materinya ini sih kalau mau. Jadi saya coba sekian ya untuk sistem kendali yang sangat teoritik ini. Mudah-mudahan ada gambaran dan bisa paham ya Anda dengan apa yang saya sampaikan. Jadi demikian ya. Saya ini terima kasih atas kehadirannya ya. Terima kasih atas kehadiran Anda. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya. Terhindar dari wabah penyakit ini. Baik, saya tutup ya. Baik, saya tutup. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau mohon Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Terima kasih, sama-sama. Pak. Sehat selalu, Pak. Ya, amin, amin. Kita semua ya sehat selalu ya. Assalamualaikum. Amin, amin. Amin, amin ya.